Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita istirahat tidur saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum istirahat tidur Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, supaya firman-Mu Tuhan benar-benar bisa kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Bapak Ibu, dimanapun berada, judul renungan kita pada saat hari ini, pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah hal yang amat penting dalam hidup kita, saudara. Dalam kata budi, di dalamnya ada akal, ada logika, ada hikmat, perasaan, dan juga bakti dan pengabdian, saudara. Pembaharuan budi itu harus dimulai dari perubahan hati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembaharuan budi itu harus dimulai dari perubahan hati. Bukan didorong oleh orang lain, tetapi harus dari kesadaran diri sendiri. Saudara, orang yang mau berubah budinya bukan juga karena ada faktor atau tekanan dari luar, tapi harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Secara total disimpulkan, orang yang ingin mengalami pembaharuan budi secara, ia harus bersedia meninggalkan kebiasaan lamanya, sifat lamanya, perilaku lamanya, dan memulainya dengan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, orang ingin hidupnya menjadi lebih baik. Orang yang waras pasti menginginkan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu diperlukan perubahan atau transformasi, saudara. Persoalannya, adakah yang bersedia mengubah kebiasaan yang sudah dijalani selama ini? Adakah yang mau meninggalkan kelakuannya yang lama? Adakah orang yang rela untuk hidup dengan cara yang baru? Jawabannya, tidak semua orang bersedia. Pada umumnya orang cenderung hidup dengan hidupnya yang sekarang. Sulit sekali untuk pindah dari kebiasaan lama, dari zona nyaman. Banyak orang membaca buku, mengikuti seminar-seminar, bagaimana bisa mengalami perubahan hidup sehingga menjadi lebih baik, saudaraku. Tetapi ketika tiba untuk melakukannya, sulitnya bukan main, saudara. Contoh nyata dalam keseharian, saudara. Seorang pemimpin tahu betul akan berdampak buruk pada kesehatannya. Seorang peminum tahu betul akan berdampak buruk pada kesehatannya, saudara. Seorang perokok paham betul akan merusak paru-parunya. Seorang pecandu narkoba juga tahu sekali ia akan terjerat seumur hidup.
Seorang pemarah sadar bahwa itu akan menaikkan tekanan darahnya dan bisa membahayakan dirinya. Seorang yang sering khawatir menyadari akan membuat hidupnya diliputi ketakutan, saudara, yang membuatnya kehilangan damai sejahtera. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa meninggalkan semua kebiasaan buruk ini, saudara? Nasihat Rasul Paulus bagi seorang Paulus, saudara, menerima Yesus Kristus itu artinya harus bersedia dan rela meninggalkan manusia lama. Saudara, manusia lama adalah hidup yang seturut dengan dunia ini, saudara. Manusia lama adalah orang yang berperilaku dengan cara dunia. Dunia ini jahat, saudaraku. Dunia ini gelap. Dunia ini menggoda kita. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Pesan Rasul Paulus, jika disingkatkan artinya, janganlah hidup kita serupa dengan dunia. Saudaraku, janganlah hidup kita serupa dengan dunia. Pembaharuan budi akan menuntun kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus disadari oleh setiap orang, saudara. Sehingga dari dalam dirinya terbit keinginan untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Apa dampaknya bagi kehidupan kita jika kita sudah mengalami pembaharuan budi? Maka secara otomatis dari dalam diri kita akan muncul dorongan untuk meninggalkan manusia lama dengan segala perilakunya. Kita akan meninggalkan manusia lama dengan segala kebiasaan buruk dan hawa nafsu yang akan menghanguskan hidup kita. Pembaharuan budi akan menuntun kita sehingga bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan tunggu lagi, hampiri Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan, dan mulailah melangkah, saudara. Bergegaslah untuk meninggalkan cara hidup yang lama, dan mulailah melangkah memasuki dunia baru bersama Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru untuk kami selalu berpikir tentang firman Tuhan, kekuasaan Tuhan dan kuasa Tuhan atas hidup pribadi lepas pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat malam hari ini hamba berdoa, Tuhan berilah kami kekuatan untuk mengambil keputusan melangkah sesuai dengan langkah-langkah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Berikanlah kekuatan ya Tuhan, supaya dapat menanggung segalanya dalam mengambil keputusan ini Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan, firman-Mu yang sudah tertabur, itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan, dan campur tanganlah atas setiap perkara permasalahan di dalam kehidupan Bapak Ibu seluruh para pendengar di pada saat malam hari. Tuhan Yesus berbelas kasihanlah Tuhan untuk kami, dan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu terulur bagi setiap tubuh, roh, dan jiwa kami pada saat malam hari ini. Bapak Ibu seluruh, Bapak Ibu pendengar
dan saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pada saat malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar atas setiap permasalahan mereka, dan memberikan kesehatan, kesembuhan atas segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap Bapak Ibu para pendengar di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati dengan video ini, mari bagikan kepada kerabat-kerabat kita dan tekan tombol subscribe Saudara, supaya setiap video-video terbaru yang terupload dalam video ini, dalam channel ini, boleh Bapak Ibu dapatkan. Berdoa dan mendoakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mendoakan Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.